Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar studi Islam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 8. Yang pertama, Muhammad Faris Al-Hakim NIM 20210107018. Yang kedua, Lulu Ainul Ifa Faradisa NIM 20210107011. Dan yang ketiga, Intan Ivana Hikmatul NIM 20210107015. Oke, langsung saja. Yang kedua yaitu materi-materi yang akan dibahas adalah yang pertama, bukti-bukti otensitas Al-Quran, dan yang kedua, pengertian tafsir dan fungsinya, dan yang ketiga, konsep, kaidah, dan prinsip metodologi penafsiran Al-Quran, dan yang keempat, model-model penelitian Al-Quran dan tafsir. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bukti-bukti otensitas Al-Quran. Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satunya adalah bahwa ia merupakan kitab suci yang keautentikannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Al-Hijr ayat 9. Mengutip pendapat seorang ulama kontemporer yaitu Muhammad Husain At-Tabatabai yang menyatakan bahwa sejarah Al-Quran demikian jelas dan terbuka. Sejak turunnya sampai sekarang, ia masih dibaca oleh kaum muslim, sehingga pada hakikatnya Al-Quran tidak membutuhkan sejarah untuk membuktikan keautentikannya. Nah, kitab suci tersebut memperkenalkan dirinya sebagai firman-firman Allah dengan menentang siapapun untuk membuat tandingannya. Itu kata Husain Al-Tabatabain. Salah satu bukti bahwa Al-Quran yang berada di tangan kita sekarang adalah Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW pada zamannya, tanpa perubahan dan tetap sebagaimana keadaannya dahulu. Sejalan dengan pendapat tabain di atas, Rasyad Khalifah juga mengemukakan bahwa dalam Al-Quran sendiri terdapat bukti-bukti sekaligus jaminan akan keautentikan Al-Qurannya itu. Oke, kemudian sejarah mencatat bahwa sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran telah dihafal oleh ratusan sahabatnya. Walaupun Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran, namun untuk menjamin terpeliharanya wahyu-wahyu ilahi itu tidaklah cukup hanya mengandalkan hafalan saja, tetapi dalam bentuk tulisan juga. Sejarah menginformasikan bahwa ayat-ayat Al-Quran sebelumnya dikumpulkan dan ditulis dalam satu mushaf, yaitu Mushaf Utsmani. Telah ditulis dalam berbagai benda seperti kulit, tulang, pelepah kurma, dan kepingan batu. Pada masa sekarang ini pun masih sama, meskipun Al-Quran telah tercetak dalam sebuah mushaf. Perhatian kaum muslim untuk menjaga otensitas Al-Quran itu tetap luar biasa. Seumpama kita menyurvei dari ujung timur sampai barat bumi ini, maka kita pasti akan tercengang. Kita akan menemukan jutaan penghafal Al-Quran. Jadi sangatlah wajar jika Al-Quran dari periode awal ketika Nabi masih hidup sampai masa kita masih sama, tanpa ada perubahan sedikit pun. Seperti di surat Al-Ikhlas, itu kan tidak ada perubahan satu ayat pun sampai sekarang, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita, sampai masa kita gitu. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan pengertian tafsir dan fungsinya. Yang pertama, pengertian tafsir. Tafsir secara etimologi atau bahasa, kata tafsir diambil kata fasara yasiru tafsiran, yang berarti keterangan atau uraian. Sedangkan tafsir menurut terminologi istilah sebagaimana didefinisikan Abu Hayyan yang dikutip oleh Manna Al-Qatan ialah
ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-maknanya yang dimungkinkan baginya tersusun, serta hal-hal yang melengkapinya. Menurut Al-Kilbi, dalam kitab At-Tasli, sebagaimana yang telah dikutip oleh Masyhur Sirajuddin Iqbal dan Ahmad Fudlali, tafsir ialah mensyarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya atau dengan isyarat ataupun dengan tujuannya. Menurut Al-Hasan Al-Arid, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafal Al-Quran, makna-maknanya yang ditujukan, dan hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri ataupun tersusun, serta makna-makna yang dimungkinkan ketika dalam keadaan tersusun. Istilah tafsir merujuk kepada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya diantaranya adalah di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 33 yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Pengertian inilah yang dimaksud di dalam Lisanul Arab dengan kashful mukta, yang artinya membuka sesuatu yang tertutup. Dan tafsir ialah membuka dan menjelaskan maksud yang sukar dari suatu lafal. Pengertian ini yang dimaksud oleh para ilmu tafsir dengan al-idah wal at-tabyin, menjelaskan dan menerangkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah menjelaskan dan menerangkan tentang keadaan Al-Quran dari berbagai kandungan yang dimiliki kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kemampuan penafsir. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu teman saya yang bernama Faris Al-Hakim. Baiklah, saya atas nama Faris akan melanjutkan pembahasan materi dari Farah. B. Fungsi tafsir. Fungsi tafsir di dalam Al-Quran pada kehidupan yaitu memudahkan seseorang dalam memahami arti ayat per ayat agar menghindari hal-hal yang menyimpang dari ajaran, mengajarkan seseorang bagaimana mencintai Al-Quran dan isinya, menjadikan tafsir itu menjadi ilmu bermanfaat ke depannya. Rasa ingin tahu dalam mengartikan dan memahami ayat Al-Quran dan mengaplikasikan ilmu tafsir ke dalam masyarakat. Selanjutnya, konsep, kaidah, dan prinsip metodologi penafsiran Al-Quran. Konsepnya, konsep metodologis atas penafsiran Al-Quran yang dibangun Al-Ghazali. Konsep metodologis ini merupakan salah satu upaya dia dalam memproyeksikan peran dan nilai Al-Quran di tengah-tengah masyarakat, sehingga Al-Quran benar-benar menempati posisinya sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran yang tertinggi. Al-Ghazali memandang bahwa Al-Quran memiliki dimensi penafsiran yang sangat luas, karenanya tidak bisa ditafsirkan hanya dalam satu aspek penafsiran saja. Penafsiran itu dapat dilakukan dari dimensi eksoterik atau makna lahir melalui pendekatan bi al-riwayah atau maksur dan bi al-rai atau ijtihad rasional, maupun dari dimensi esoterik atau makna batin melalui pendekatan irfani, yaitu dengan menggunakan pendekatan psikognosis melalui intuisi atau khas. Yang kedua, kaidah. Kaidah tafsir dapat diartikan sebagai pedoman dasar yang digunakan secara umum guna mendapatkan pemahaman atas petunjuk-petunjuk Al-Quran. Oleh karena penafsiran merupakan suatu aktivitas yang senantiasa berkembang.
Sesuai dengan perkembangan sosial, ilmu pengetahuan dan bahasa, kaidah-kaidah penafsiran akan lebih tepat jika dilihat sebagai suatu prosedur kerja. Penerapan kaidah tafsir bergantung pada kaidah yang digunakan oleh para mufasir. Dari berbagai kaidah tersebut dapat dibagi menjadi 3, yakni kaidah dasar, kaidah umum, dan kaidah khusus. Para pemikir Muslim mengembangkan kaidah dan metode penafsiran sesuai dengan situasi sosiohistoris yang dihadapinya masing-masing. Dalam membahas ilmu Al-Quran, ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dengan baik agar penafsir tidak salah memahami makna kalam Allah, di antaranya dhamir, ta'rif, dan tangkir, mufrad, jama, ataf, dan yang berkaitan dengannya. Prinsip. Pada prinsipnya, ayat-ayat Al-Quran harus dipahami secara mendalam, integral, menyeluruh, dan kontekstual. Jika ayat-ayat tersebut hanya dipahami secara tekstual dan kaku, hanya akan menimbulkan kerancuan, memancing keributan, dan tidak relevan terhadap perkembangan zaman. Maka, gagasan dan metode baru dalam penafsiran Al-Quran menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Intan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang model-model penelitian Al-Quran dan tafsir. Dalam konteks penelitian Al-Quran dan tafsir, sebenarnya para ulama telah banyak melakukan model kajian tokoh. Sebut saja misalnya Al-Tafsir wal Mufassirun, karya Dr. Muhammad Husain Al-Zahabi, yang banyak menjelaskan tentang tokoh-tokoh mufasir era klasik dan era pertengahan, dan juga sebagian tokoh tafsir modern seperti Muhammad Abduh, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dan Jamaluddin Al-Qasimi. Hasil riset Al-Zahabi pantas mendapat apresiasi. Beliau banyak menguraikan tokoh-tokoh tafsir dan kitabnya, lengkap dengan berbagai macam corak metode pendekatan, serta catatan kritis tentang para tokoh tafsir yang kaji. Meski demikian, hemat penulis karya Al-Zahabi juga perlu diberi catatan bahwa kritik Al-Zahabi terhadap beberapa kitab tafsir mencerminkan pandangan seorang Sunni tulen, sehingga ketika beliau memberi kritik terhadap produk tafsir orang Syiah terasa tanpa ada bias ideologi Sunni, karena kitab-kitab tafsir Syiah disorot dan dikritisi menurut paradigma teologi As-Sunnah wal Jamaah. Dari sini dapat dimengerti jika kemudian muncul karya kitab Al-Tafsir wal Mufassirun fi Saubihi Al-Qashib, karya Dr. Muhammad Hadi Ma'rifah, seorang tokoh Syiah, sebagai pembanding. Dia banyak memberi apresiasi terhadap tokoh-tokoh mufassir Syi'i. Kitab ini terdiri dari 2 jilid dan menurut hemat penulis sangat penting untuk dipelajari, terutama bagi yang ingin mengenal tokoh-tokoh ulama tafsir Syiah. Meskipun lagi-lagi pengaruh ideologi Syiahnya juga sangat menonjol, sehingga pembaca juga perlu cermat dan kritik ketika membaca kitabnya. Setelah itu muncul pula beberapa kajian tokoh tafsir seperti kitab Al-Tafsir wal Mufassirun fi Al-Hadis, karya Dr. Abdul Qadir Muhammad Salih, yang lebih memfokuskan pada kajian tokoh tafsir modern dan kontemporer. Ada pula Dr. Abdul Ghafur dengan kitabnya Al-Tafsir wal Mufassirun fi Saubihi Al-Jadid, yang juga mengkaji para tokoh pengkaji Al-Quran era modern kontemporer dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.